Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-124. Selamat mendengarkan. Kak, cepetan, ucap seseorang yang menelpon Air usai jam pertama mata kuliahnya. Iya sabar, tunggu di situ, ini juga mau jalan, jawab Air yang nampak begitu panik karena sebelumnya ia sudah mendapat pesan yang sangat mengejutkan dirinya. Pemuda tampan itu bergegas keluar dari kelas tanpa basa-basi lagi, padahal Bumis dari tadi memperhatikan ia yang jelas terlihat sangat buru-buru. Tapi Bumi tak menaruh curiga apapun pada saudara kembarnya itu. Kaki panjang Air terus melangkah menuju parkiran di mana mobilnya kini berada. Sapaan semua teman-temannya tak ia hiraukan. Air benar-benar fokus pada apa yang ia tuju. Ia membanting pintu mobilnya dengan sangat keras, lalu menyalakan mesinnya dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi. Air menekan pedal gas dengan kuat sampai hampir berada di kecepatan maksimal. Kereta besi itu bagai melayang di udara. Ia tak mempedulikan bahaya untuk dirinya sendiri dan juga para pengendara lainnya. Ia hanya ingin cepat sampai di mana ada yang sedang menunggunya saat ini. Kak! Seorang wanita berhambur memeluknya dengan sangat erat. Air hanya bisa mengusapnya dengan perasaan takut dan juga sedih, sama seperti yang wanita itu rasakan. Aku takut, lirihnya sambil terisak. Gak ada apa-apa, kakak di sini, ucap si tampan menenangkan Nisa. Air membawa temannya itu ke kursi tunggu depan pintu UGD sebuah rumah sakit. Nisa masih saja menangis dengan tangan gemetar dan dingin. Kenapa bisa begini? Tanya Air pelan. Ia perlu tahu apa yang terjadi karena ini adalah tanggung jawabnya. Aku nggak tahu, Kak. Air menghembuskan napas berat. Selama ia mempunyai panti jompo, baru kali ini ada kasus bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Belum tahu apa alasannya. Yang jelas ini sungguh di luar dugaan Air, yang sudah sangat mempercayai beberapa orang, termasuk Nisa. Kak Ais nggak ada pas kejadian? Tanya Air lagi. Kak Ais lagi di luar. Aku pas mau masuk ke kamarnya, malah udah lihat Mak Jum udah ngeluarin banyak busa dari mulut. Jelas Nisa sambil terisak. Ya udah, kamu tenang ya, moga si emak nggak apa-apa. Tapi dokter udah keluar belum? Nisa hanya menggelengkan kepalanya. Keduanya masih menunggu. Karena yang lain sudah kembali pulang ke panti untuk melanjutkan tugas mereka masing-masing di sana. Mak Jum baru 1 bulan berada di panti milik Air. Ia datang bersama Pak RT salah satu kampung pinggiran kota, dengan alasan jika Mak Jum tak memiliki sanak keluarga. Tentu Air menerimanya dengan tangan terbuka, karena tujuan pantinya memang untuk menampung para lansia sebatang kara. Air benar-benar mengurusnya hingga akhir hayat mereka tiba. Suara pintu terbuka, mengalihkan pandangan mereka masih duduk menunggu. Ada satu dokter keluar dari dalam ruangan UGD. Dengan keluarga pasien? Iya dok, saya cucunya, jawab Air sambil bangun dari duduk bersama Nisa. Dokter muda itu menautkan kedua alisnya, dengan tatapan tak percaya dengan pengakuan yang dilontarkan Air padanya. Tubuh tinggi putih dan tampan itu, mana mungkin cucu dari seorang nenek yang ia tangani kondisinya tadi. Begitulah yang ada dalam benak si dokter saat ini. Bagaimana keadaannya? Tanya Air, sangat khawatir. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik, tapi Tuhan berkehendak lain. Pasien dinyatakan meninggal dunia. Episode ke-125. Selamat mendengarkan. Nisa langsung terkulai lemas saat mendengar ucapan dokter yang mengatakan jika seorang nenek yang ia urus selama 1 bulan ini telah pergi meninggalkannya dengan cara bunuh diri. Kaget dan tak percaya menyelimuti hati Nisa. Ada sesal juga yang ia rasakan. Harusnya aku gak tinggalin Mak Jum sendiri, Kak. Harusnya aku cek lebih sering di kamarnya. Harusnya aku urus dia dulu sebelum aku ke dapur. Itulah kalimat-kalimat penuh sesal yang keluar dari mulut Nisa yang kini dipeluk Air di lantai rumah sakit. Gadis itu baru merasakan sakitnya ditinggal secara mendadak oleh orang yang ia urus dengan tulus, meski dalam waktu yang singkat. Jangan gitu, nanti Mak Jum gak tenang kalau kamu tangisin, rayu Air yang bingung sendiri. Ia merogoh kantong celananya untuk mencari ponsel, tapi benda pipih itu ternyata tak ada di sana. Apa mungkin di jaket? Gumamnya sambil mengingat-ingat. Air melihat jam di pergelangan tangannya, yang sudah hampir sore, dan itu tandanya Hujan pun sudah pulang dari kampus bersama sopir pribadi mamanya.
Ia membawa Nisa duduk lagi di kursi tunggu agar gadis itu bisa lebih nyaman di pelukannya. 10 menit berlalu, tak ada lagi sak tangis keluar dari mulut Nisa. Gadis itu jauh terlihat lebih tenang sekarang. Kamu tunggu di sini ya, kakak mau urus semuanya dulu, nanti kita pulang ke panti. Nisa mengurai pelukannya. Ia kini duduk bersandar sambil menatap punggung air yang semakin jauh berjalan darinya. Setelah mengurus semuanya, Air bergegas menuju mobilnya di parkiran rumah sakit, berniat mengambil ponsel yang sepertinya tertinggal di sana. Usai ia menerima telepon dari Nisa tadi. Mana ya? Gumamnya saat merokok kantong jaketnya. Ini dia, serunya lagi saat mendapatkan apa yang ia cari. Yah, mati sih. Umpat Air kesal saat ponselnya ternyata kehabisan baterai. Pemuda tampan itu mengembuskan napas kasar. Ia ingat pada istrinya yang pasti saat ini sedang menunggu kabar darinya, karena Air hanya mengatakan akan pergi sebab ada urusan. Aku di rumah sakit, lagi ngurus almarhum dulu ya sayang. Air mengucapkannya dengan mata terpejam, seraya tangan memegang dadanya sendiri. Ia yakin, jika istri yang amat ia cintai itu bisa mendengar suara hatinya. Nisa yang duduk di samping Air hanya diam, tak berbicara apapun, selama perjalanan ke TPU, membuat Air berkali-kali menoleh ke arah gadis itu. Ikhlasin, Mak Jum pasti bahagia di sana, ucap Air setelah menghembuskan napas berat. Apa dia nggak seneng ya kurus, sampai harus bunuh diri? Nis, kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu. Sentak Air yang kesal dengan ucapan tak masuk akal Nisa, karena Air tahu jika gadis itu amat bisa diandalkan. Akunya ngerasa bersalah banget, Kak. Keduanya kembali diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sampai akhirnya mobil sampai di tempat pemakaman umum dekat panti jompo. Di sana, ambulan yang membawa jenazah dan juga ada beberapa pengurus serta warga yang siap membantu acara pemakaman almarhumah. Udah siap semuanya? Tanya Air pada dua orang pria dengan cangkul di tangan mereka. Siap, Den. Air mundur beberapa langkah saat pintu mobil dibuka dan jenazah mulai dikeluarkan. Ia takut, sungguh sangat takut. Papa, kakak lemas. Usai acara pemakaman, berdoa dan pemberian penghormatan terakhir, semuanya langsung kembali ke panti termasuk Air yang juga ikut ke sana. Jam 9 malam, akhirnya Air berpamitan untuk pulang, setelah menyerahkan beberapa tugas untuk para pengurus panti selama 1 minggu ke depan, tentang doa bersama untuk almarhumah Mak Jum nantinya. Hati-hati di jalan ya kak, pesan Kak Ais pada pemuda tampan berhati malaikat itu. Iya, kalian istirahat ya, balasnya sebelum menuju mobil. Air yang merasa sangat lelah langsung menjalankan mesin mobilnya. Ia hanya ingin segera membersihkan dirinya saat ini juga. Rasa penat dan pusing pun sudah mulai ia rasakan. Jangan bilang ketiduran di sofa cuma karena nungguin kakak ya Jan, hujan deras. Episode ke-126, selamat mendengarkan. Air terus mengusap pipi Hujan yang sedang tertidur di sofa kamarnya di apartemen. Niat hati hanya sekedar mampir untuk mandi. Ternyata ia dikejutkan dengan melihat sang istri meringkuk tanpa selimut. Sayangnya kakak. Dengan sangat hati-hati dan pelan, Air mengangkat tubuh Hujan untuk ia pindahkan ke kasur agar sang istri bisa tidur dengan nyaman. Tunggu ya, kakak mandi dulu, ucapnya kemudian mencium kening gadis halalnya yang sangat terlelap. Air bergegas ke arah kamar mandi. Tubuhnya sudah sangat lengket dengan debu, keringat, dan juga air mata Nisa selama di rumah sakit tadi. Ia berdiri di bawah guyuran air shower yang begitu dingin dari atas kepalanya. Tubuh polosnya sekarang begitu segar setelah bersih. Dengan hanya memakai bathrobe, ia keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Ia berjalan ke arah lemari. Kak, Air menoleh ke arah suara. Ia tatap sang istri yang kini tengah duduk dengan bantal di atas pangkuannya. Kau bangun? Tanya Air. Ia langsung menghampiri Hujan, wajahnya begitu datar tanpa senyum. Dari mana? Hujan langsung bertanya, nada bicaranya begitu dingin. Banyak, nggak cuma satu tempat, jawab Air santai, sambil mengelum senyum. Ia begitu gemas dengan ekspresi istrinya itu. Bukan menjelaskan, ia malah naik ke atas kasur, melepas bathrobe-nya lalu masuk ke dalam selimut. Hujan hanya bisa memperhatikan dengan menautkan gedalisnya. Yuk tidur, ajak Air setelah ia menguap. Pisang kakak mana? Tanyanya baru ingat dengan benda keramatnya itu.
Gak ada, jawab hujan ketus dengan tangan sudah melipat di dada. Loh, gak ada kemana? Air langsung menyibakkan selimutnya, berharap si kuning tertimpa oleh bantal yang lainnya. Ada di rumah bunda. Air langsung menghentikan aksi mengacak-ngacak tempat tidur saat mendengar hujan mengatakan jika berharap si kuning tertimpa oleh bantal yang lainnya. Ada di rumah bunda. Air langsung menghentikan aksi mengacak-ngacak tempat tidur saat mendengar hujan mengatakan jika si pisang tak ada di kamarnya. Kok gak dibawa? Kalau pulang ke sini harusnya dibawa. Gak ingat, aku cuma mikirin kamu, mana peduli sama si pisang. Cetus hujan lagi. Kini ia malah memalingkan wajahnya karena tak kuasa melihat suaminya seperti mendadak jadi orang kebingungan. Jahat banget sih kamu, rutuk Air kesal. Kakak yang jahat, udah pergi gak bilang, pas pulang malah nanyain pisang. Istri kakak aku apa pisang? Tanya hujan mulai emosi. Ya kamulah, jawabnya cepat, namun dengan sorot mata menahan jengkel. Ya udah, yuk tidur. Hujan merapikan lagi bantal dan selimut yang sudah berantakan. Ada beberapa yang berserak di lantai karena ulah sang suami tadi. Gak mau. Kenapa? Bukannya tadi ngajak tidur? Capek kan pasti habis jalan-jalan ke banyak tempat tanpa kasih kabar istrinya? Sindir hujan sambil mencibir ke arah suaminya. Gak gitu Jan, hujan deras. Geram Air melihat hujan seakan-akan mengejeknya. Sama aja, aku lagi kesel, gak usah ngerengek. Ancam hujan dengan tegas. Air yang sudah berkaca-kaca langsung berhambur memeluk perut sang istri. Pisang kakak, lirihnya mulai terisak. Bodoh amat, kamu jahat. Pisang kakak di sana sendirian, kan kasihan Jan, hujan deras. Hujan menggigit bibir bawahnya, menahan tawa karena tak kuat dengan rayuan suaminya yang sangat menggemaskan. Air benar-benar menangis dengan wajah ia tenggelamkan di perut rata hujan. Awas kak, usirnya karena merasa geli. Gak mau, pisang kakak dulu Jan. Rengeknya disela isak tangisnya. Gak ada, kan tadi aku bilang kalau di rumah bunda. Jelas hujan lagi. Hujan nakal. Hujan meringsek ke sisi nakas untuk meraih ponselnya. Kamu mau telepon siapa? Suruh Bumi ambil pisang kakak di rumah bunda ya? Pintanya dengan sangat memohon. Gak mau, ntar Bumi marah-marah, jawab hujan. Terus kamu mau telepon siapa itu? Tanya Air yang dibuat penasaran. Halo Pak Polisi, ada yang lagi nangis nih. Malahin olah aja olangnya Pak, bicik banget.